Beruang Kodiak juga dikenal sebagai beruang coklat Alaska atau beruang coklat Kodiak. Mereka merupakan subspesies beruang coklat terbesar yang ada. Pada umumnya, beratnya bisa mencapai 300 hingga 600 kg dan bahkan mencapai 680 kg. Tapi tahukah kamu berapa berat beruang Kodiak terbesar? Itu kisaran 751 kg. Panjang tubuh jantan mencapai 2,4 meter dan tingginya kisaran 1,3 meter. Agar kamu bisa membedakannya dari beruang lain, warna bulunya beragam, mulai dari blonde hingga oranye untuk betina atau mereka yang menghuni bagian selatan dari Kepulauan Kodiak. Ada juga berwarna coklat. Oh iya, nama ilmiahnya adalah Ursus arctos middendorfi. Dan berikut fakta menarik tentangnya. Pertama, wilayah penyebaran beruang Kodiak. Penyebaran beruang Kodiak secara khusus berada di Kepulauan Kodiak. Lokasinya tepat berada di bawah lingkaran Arktik dan memiliki iklim subpolar. Area yang dihuninya dekat dengan lautan, sehingga menyediakan sumber makanan yang melimpah. Animalia menginformasikan bahwa pulau-pulau yang dihuninya termasuk Pulau Uganik, Raspberry, Avognak, Sitkalidat, dan Suyak. Pulau-pulau tersebut memiliki habitat mulai dari hutan lebat hingga pegunungan es. Terdapat pula yang mempunyai bukit, sungai dan danau. Setengah dari pulau tersebut berada di suaka marga satwa Kodiak. Kedua, beruang Kodiak hidup menyendiri. Beruang besar biasanya hidup menyendiri, tapi mereka bisa berkumpul bersama dalam satu kondisi. Misalnya ketika terdapat pemijahan salmon di aliran sungai, dataran rumput, petak buah ceri, bangkai paus, atau tempat pembuangan sampah terbuka. Beruang Kodiak bisa berada dalam kelompok besar, hingga 60 beruang di area seluas 2,6 km persegi. Ketiga, beruang Kodiak makan sangat banyak saat musim panas. Porsi makan beruang Kodiak menjadi lebih banyak saat musim panas. Saat pertama keluar dari sarang setelah hibernasi, mereka memakan apa saja. Mulai dari rumput, remis, karang, salmon, dan ikan salmon adalah makanan favorit mereka. Selama musim migrasi ikan salmon, mereka terus berburu salmon dan makan sebanyak-banyaknya. Mengapa demikian? Mereka melakukannya untuk mendapatkan cadangan lemak yang cukup sebagai persediaan hibernasi saat musim dingin. Bahkan beruang betina yang punya anak akan makan lebih banyak dari beruang jantan. Beruang betina yang sedang menyusui harus makan banyak, menumpuk lemak, agar kebutuhan susu anak-anaknya terpenuhi sampai musim hibernasi berikutnya. Beruang Kodiak mulai masuk ke sarangnya di akhir bulan Oktober. Akan tetapi, beberapa jantan tidak mau tidur dan memilih tetap terjaga sepanjang musim dingin. Keempat, bagaimana cara berkomunikasi beruang Kodiak? Spesies beruang ini hanya bisa mengeluarkan sedikit suara dan tidak memiliki otot yang memungkinkannya menampakkan ekspresi wajah beragam. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui gerakan tubuh, tingkah laku, dan vokalisasi. Betina berkomunikasi dengan anaknya melalui suara gonggongan atau terdengar seperti letupan. Banyak dari vokalisasi beruang Kodiak terdengar mirip dengan manusia. Mereka terkadang menggeram saat mencari makan dan menegur anak-anaknya. Sementara saat sedih atau marah, beruang Kodiak biasanya mengeluarkan suara dengusan atau gonggongan. Kelima, beruang Kodiak adalah predator puncak. Beruang Kodiak merupakan predator puncak di wilayahnya karena ukuran dan berat tubuhnya. Karenanya, mereka hanya memiliki sangat sedikit pemangsa alami.
Ancaman beruang kodiak mulai dari perubahan iklim, proyek pembangunan energi, pembangunan jalan, dan kemungkinan meningkatnya konflik. Dijelaskan juga bahwa beruang kodiak lebih rentan terhadap parasit dan penyakit dibandingkan beruang lainnya. Para ilmuwan mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan perkawinan sedara dalam satu spesies. Keenam, sistem perkawinan. Beruang kodiak. Musim kawin beruang kodiak dimulai pada bulan Mei dan Juni. Sistem perkawinannya adalah serial monogami. Mereka hanya mempunyai satu pasangan selama satu musim kawin. Betina baru melahirkan anaknya setelah mengandung selama 180 hingga 270 hari. Betina bisa terlihat bersama 5 hingga 6 bayi beruang sebab mereka terkadang mengadopsi anak dari betina lainnya. Kebanyakan anak beruang tetap bersama betina selama 3 tahun sebelum memulai hidupnya sendirian. Anehnya, jantan bisa melakukan kanibalisme sehingga menyebabkan tingkat kematian anak beruang semakin tinggi, khususnya mereka yang jauh dari induk betinanya. Bahkan beruang jantan tidak segan mengejar anak beruang yang dalam perlindungan induknya. Ketujuh, populasi beruang kodiak stabil. Menurut laman Animals Network, beruang kodiak hidup di area kira-kira seluas 5.000 mil persegi atau hampir mencapai 13.000 km persegi. Wilayah ini terbilang sempit untuk jadi satu-satunya habitat alami sebuah subspesies hewan. Diperkirakan, hidup sebanyak 3.500 ekor beruang kodiak di wilayah tersebut. Jumlahnya perlahan meningkat selama bertahun-tahun, tapi kanibalisme dan reproduksi lambat merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan populasi. Saat ini, beruang kodiak dalam keadaan sehat dan produktif sehingga berpengaruh pada kestabilan populasinya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa beruang kodiak merupakan predator puncak dengan sedikit pemangsa di wilayah jelajahnya. Walaupun mereka tidak begitu agresif, pastikan untuk tidak memprovokasinya dan membangkitkan insting berburunya saat kamu menemuinya di alam liar atau penangkaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.